Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4067-4069. Ya Tuhan, teknik seperti apa yang digunakan adik laki-laki, mengapa dia tiba-tiba bisa menumbuhkan mata? Itu bukan mata dewa yang terbuka, kan? Mungkinkah adik laki-laki kecil itu adalah putra surga yang terpilih? Membuka mata surgawi dan kegelapan, sudah pasti itu mata surgawi dan kegelapan. Melihat cahaya yang dipancarkan oleh mata para dewa, mereka semua membawa semangat keabadian. Melihat mata ketiga Dev tiba-tiba muncul, banyak orang mulai membicarakannya satu demi satu. Tuan Lama melihat mata ketiga yang muncul di mata Dev, dan dia menjadi sangat terkejut dalam sekejap. Karena saat mata ketiga Dev muncul, itu memberinya perasaan terkejut secara spiritual. Yarden juga terkejut, dan suasana hatinya yang santai kembali cemas, dan dia memandang Digan dengan sangat gugup. Apa lagi yang bisa kamu lakukan, gunakan saja. Dev menatap Digan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Mata Digan sedikit menyipit. Meskipun dia memegang token api suci di tangannya, hati Digan juga mulai merasa takut. Dev, jangan bangga dulu. Anda memaksa saya ke titik ini. Saya akan memberi tahu Anda bahwa tidak ada cara untuk mengatasi kesenjangan antar alam. Anda hanyalah tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika Anda tahu cara melakukan lebih banyak teknik, itu akan sia-sia. Bergemuruh. Tepat setelah Digan selesai berbicara, aura api bersinar terang di token api suci, lalu mengalir ke tubuh Digan. Pada saat yang sama, langit, yang cerah bermil-mil, menjadi suram dalam sekejap, dan awan gelap dari semua sisi bergegas dengan panik menuju Dev dan yang lainnya. Angin kencang menderu, dan langit serta bumi langsung menjadi redup dan kusam. Ini seperti akhir dunia akan datang. Awan kesengsaraan guntur. Apakah Digan akan menerobos ke alam Mahayana? Melihat datangnya awan hitam secara tiba-tiba, Tuan Lama berkata dengan heran. Tampaknya Digan benar-benar menggunakan token api suci untuk melewati kesengsaraan guntur. Apa dia gila? Beraninya dia melewati kesengsaraan guntur selama pertarungan. Penatua Yu juga berkata dengan terkejut. Lagi pula, melintasi kesengsaraan guntur itu sangat berbahaya. Jika Anda melewati kesengsaraan guntur selama pertarungan, jika lawan Anda ikut campur, kesengsaraan guntur itu tidak hanya akan gagal, tetapi Anda juga bisa kehilangan nyawa. Lydia dan yang lainnya juga terkejut, jadi mereka berteriak kepada Dev, adik laki-laki, cepatlah. Jangan biarkan awan badainya terbentuk. Pada saat ini, Digan adalah yang terlemah. Jika Dev mengambil tindakan untuk menghentikan Digan melintasi malapetaka guntur, dia masih akan sangat yakin akan keberhasilannya. Tapi Digan tertawa dan berkata, kamu tidak perlu berpikir untuk menyerangku ketika aku melewati kesengsaraan guntur. Saya sudah menduganya sejak lama. Saya telah terjebak di puncak alam kesengsaraan transendensi untuk waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk menggunakan token api suci untuk membantu saya naik ke alam Mahayana. Ketika saya benar-benar mencapai alam Mahayana, Anda hanyalah semut di depan mata saya. Kesenjangan di alam agung tidak dapat diatasi dengan beberapa latihan Anda. Tunggu saja sampai mati, aku akan memberitahumu betapa kuatnya biksu alam Mahayana. Digan awalnya tidak ingin menerobos ke alam Mahayana saat dia bermain melawan Dev, tapi sekarang tidak mungkin. Jika dia tidak benar-benar menjadi biksu di alam Mahayana, sama sekali tidak ada cara untuk menghadapi Dev. Apakah kamu lupa bahwa Penatua Tu juga seorang biksu di alam Mahayana? Tapi dia sama seperti cucuku yang mudah aku pukuli. Dev tersenyum acuh tak acuh. Dev sepertinya tidak takut dengan promosi Digan ke basis kultivasi alam Mahayana sama sekali, dan dia tidak bermaksud menghentikannya. Yo, Penatua Tu berkata sejak lama, kamu mengandalkan kerasukan jiwa iblis untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa, tetapi kerasukan jiwa iblis ini memiliki serangan balik, dan tubuhmu akan segera mengalami serangan balik. Ketika saya dipromosikan ke alam Mahayana, saya pikir Anda masih memiliki jiwa iblis untuk membantu Anda. Digan mendengus dingin. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Dev dengan tenang melihat Digan meningkatkan basis kultivasinya dengan tenang. Dan dia sendiri benar-benar menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam, itu menyenangkan. Awan badai petir yang gelap menutupi langit, dan kilat menyambar awan badai petir. Dev, kamu harus berhati-hati, orang ini tidak hanya ingin melintasi kesengsaraan guntur, dia juga akan menggunakan kesengsaraan guntur itu untuk menyambarmu dan membunuhmu.
Tuan lama itu sepertinya melihat upaya Digan. Adik laki-laki, jangan main-main. Ini bukan lelucon. Kesengsaraan guntur itu akan menyerangmu. Cepat hentikan Digan. Lydia juga mengingatkan dengan gugup. Kakak senior, jangan khawatir, dia bisa menarik petir untuk meningkatkan basis kultivasinya, mengapa saya tidak bisa? Dev tersenyum acuh tak acuh. Jangan bodoh, bahkan jika Anda sekarang menarik kesengsaraan guntur untuk meningkatkan basis kultivasi Anda hanya meningkatkan kultivasi dari tingkat keempat alam kesengsaraan transendensi ke tingkat kelima alam kesengsaraan transendensi. Peningkatan tingkat kecil semacam ini, apakah itu dapat menarik kesengsaraan guntur atau tidak, dan bagaimana awan kesengsaraan guntur kultivasi Anda bisa lebih baik daripada Digan? Dia akan dipromosikan ke alam Mahayana. Ini adalah peningkatan wilayah yang luar biasa. Kesengsaraan guntur itu pasti sangat kuat. Lydia berkata dengan cemas. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat kesengsaraan guntur ketika tingkat kultivasi ditingkatkan. Akal sehat semacam ini diketahui oleh seorang biksu. Dev tidak lebih dari tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana mungkin badai petir yang ditarik lebih baik daripada Digan? Terlebih lagi, Dev sama sekali tidak bisa terlihat penampilan akan melintasi kesengsaraan guntur, dan dia tidak memiliki aura perbaikan kultivasi pada tubuhnya. Peningkatannya di ranah besar mungkin tidak sebagus ranah kecilku. Dev tersenyum acuh tak acuh. Melihat Dev masih bisa menyombongkan diri, dan tidak takut sama sekali, wajah Digan menjadi sangat jelek. Nak, kamu akan tahu betapa kuatnya badai petir itu sebentar lagi, jadi aku akan membiarkan kamu terisak-isak. Digan berkata dengan dingin. Pada saat ini, awan badai petir telah menutupi seluruh langit, dan ada formasi dan tirai tipis di sekelilingnya, jadi mustahil bagi Dev untuk melarikan diri. Saya tidak tahu apakah badai petir kuat atau tidak, tapi saya tahu badai petir Anda pasti tidak kuat. Lagi pula, kekuatanmu tidak terlalu bagus. Dev mengejek Digan. Wajah Digan memerah, mempercepat kecepatan badai petir. Tuan lama melihat awan badai petir yang semakin tebal dan tebal, alisnya menyatu rapat. Meskipun Dev berperilaku sangat mudah, dia tahu bahwa awan badai petir di alam Mahayana ini tidak sekuat biasanya. Tuan lama itu secara pribadi mempelajari awan kesengsaraan guntur dari alam Mahayana. Selain itu, di alam surga dan manusia, setengah dari biksu akan mati di bawah awan guntur dan kesengsaraan guntur di alam Mahayana, dan tidak ada cara untuk menjatuhkannya. Jadi sekarang banyak biksu, ketika mereka mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi, akan memilih untuk menggunakan berbagai senjata dan artefak sihir sebagai kesempatan untuk menerobos ke alam Mahayana. Dalam hal ini, setidaknya ada sesuatu yang dapat membantu menghentikan kesengsaraan guntur. Jika Anda secara langsung dan tiba-tiba meningkatkan level kultivasi Anda dan menerobos ke alam Mahayana, akan sulit untuk melewati kesengsaraan guntur ini. Penatua Cui, buka formasi dan biarkan Dev keluar. Jangan ikuti Digan. Tuan lama berkata kepada Penatua Cui dengan wajah yang sangat jelek. Tuan lama itu tahu bahwa Dev tidak dapat menahan badai petir dari kesengsaraan guntur di alam Mahayana, dan dia pasti akan mati di bawah badai petir ini. Itu sebabnya dia meminta Penatua Cui untuk membuka formasi dan membiarkan Dev berhenti membandingkan. Selama Dev lolos dari lingkup awan badai petir, dia tidak akan diserang oleh badai petir. Bagaimanapun, target utama badai petir ini adalah Digan. Namun, jika seseorang muncul dalam jangkauan awan badai petir, mereka juga akan diserang oleh badai petir. Penatua Cui mengangguk, dan dia hendak menutup formasi dan membiarkan Dev keluar. Tetapi ketika Yarden melihat ini, dia langsung menghentikan Penatua Cui, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang diizinkan bergerak sekarang. Jika Dev dibiarkan melarikan diri, semua orang akan mati. Kamu harus memikirkannya, apakah akan membiarkan Dev mati, atau semua orang akan mati bersama. Mata Yarden penuh dengan niat membunuh. Lagi pula, kekuatan pihak Tuan Lama tidak cukup untuk bersaing dengan timnya, itu sebabnya dia berani begitu lancang. Setelah melihat ini, Penatua Cui memandang Tuan Lama lagi. Mata Tuan Lama sedikit menyipit, menatap Yarden. Penatua Cui, buka formasi dan biarkan adik laki-laki keluar. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, maka Anda akan menjadi ikan yang mati. Pada saat itu, Sekte Api Ungu akan hancur total. Tidak ada yang ingin menjadi penguasa Sekte Api Ungu. Lydia hanya ingin menyelamatkan Dev, bahkan jika dia menghancurkan Sekte Api Ungu, dia akan bersedia melakukannya. Ya, bahkan jika itu menghancurkan Sekte Api Ungu, kami tidak akan berkompromi. Caspar juga berkata dengan keras.
Para murid di sisi Tuan Lama semuanya mengangkat tangan dan berteriak, dan tidak ada dari mereka yang takut mati, jadi mereka semua harus bertarung dengan Yarden sampai mati. Bahkan jika itu adalah kematian, Dev harus dilepaskan terlebih dahulu, dan masalahnya adalah ikannya akan mati dan jaringnya akan putus. Yarden tidak menyangka bahwa murid-murid Tuan Lama, satu persatu, begitu lemah, dan mereka tidak marah untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin. Jika ikannya mati dan jaringnya putus, Sekte Api Ungu mungkin akan menghilang ke dalam sungai sejarah yang panjang. Penatua Cui juga tergerak, jadi dia ingin membuka formasi. Tapi Dev berkata, jika saya ingin melarikan diri, bagaimana formasi ini bisa menghentikan saya? Bahkan jika formasi dibuka, saya tidak akan melarikan diri, dan badai petir justru akan menyebar ke saudara-saudara lainnya. Jangan khawatir, Digan hanya udang kecil, jika aku ingin dia mati, dia tidak akan pernah hidup. Bahkan jika mereka ayah dan anak melakukannya bersama, saya tidak akan menganggapnya serius. Dev memblokir Penatua Cui dari membuka formasi. Formasi ini tidak dapat menghentikan Dev, tetapi tanpa formasi ini, hanya mengandalkan perisai tirai cahaya, saya khawatir akan sulit untuk menghentikan akibat dari kengerian tersebut, dan akan merepotkan untuk membahayakan murid Sekte Api Ungu lainnya di waktu itu. Penatua Cui tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa melihat Tuan Lama itu. Dia memilih untuk percaya pada Dev, mungkin Dev benar-benar memiliki beberapa rahasia di tubuhnya yang tidak mereka ketahui. Bagaimanapun, Dev memberinya terlalu banyak kejutan. Yarden melihat Dev masih berbicara, dan ada sentuhan jijik di sudut mulutnya. Selama Digan dipromosikan ke alam Mahayana dan token api suci di tangannya ditambahkan, betapapun hebatnya Dev, dia tidak akan bisa lolos dari takdir kematian pada akhirnya. Dan saat Yarden diam-diam menunggu kesengsaraan guntur Digan datang, sebuah suara yang sangat marah datang. Bajingan, jangan berani-beraninya mempermainkanku dan membodohiku. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Diiringi oleh suara menderu, formasi di sekitar Dev dan Digan tiba-tiba bersinar terang. Jadi orang-orang mengikuti suara itu dan mengetahui bahwa itu adalah Theseus. Orang ini jatuh ke dalam ilusi Dev. Dia melihat ayah dan istrinya berselingkuh. Dia sangat marah untuk sementara waktu, dan seluruh orang itu menjadi gila. Namun, setelah Dev dan Digan bertarung satu sama lain, tidak ada yang memperhatikan Theseus, dan Theseus perlahan terbangun dari ilusi. Ketika dia tahu dia sedang dipermainkan, dan begitu banyak orang menonton, paru-parunya akan meledak. Theseus melambaikan telapak tangannya, dan susunan formasi yang diletakkan oleh Penatua Cui mulai berkedip dengan cahaya, dan kemudian pola di atasnya terus berubah. Formasi halus semuanya berubah menjadi merah darah pada saat ini, dan rantai merah dengan kuat mengunci formasi. Kali ini, tidak ada yang akan lepas dari formasi ini. Dalam kehampaan, rantai merah terus naik, menyelimuti awan badai petir yang besar. Penatua Cui, hentikan dia. Setelah melihat ini, Tuan Lama tiba-tiba berteriak. Cukup berbahaya bagi Dev untuk berurusan dengan satu Digan. Sekarang Theseus telah maju, Dev jelas bukan lawan dari keduanya. Namun, Theseus menggunakan metode formasi, dan yang lainnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik metode formasi, jadi hanya Penatua Cui yang bisa menghentikan Theseus. Bersambung.